Ya baik, selamat malam Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya. Berbahagia sekali di kesempatan malam hari ini, saya Ahmad Munir bisa kembali menjumpai kamu di Gelaran Simpati ya. Siaran malam pengantar tidur. Untuk edisi kali ini, kita berada di awal tahun 2021. Jadi belum terlambat ya kalau misalnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat kamu semua yang sudah bergabung di Gelaran Simpati malam hari ini. Semoga semua yang menjadi impian kamu bisa terwujud ya, bisa menjadi kenyataan di tahun 2021 ini. Dan kita juga wajib berdoa semoga segala musibah yang ada di tahun 2020 kemarin ya, yang begitu menghantam semua sektor kehidupan kita, pandemi COVID-19, di tahun ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali menikmati kehidupan yang normal, di mana kita bisa dengan leluasa melakukan semua aktivitas kita tanpa ada kekhawatiran. Amin. Ya baik Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya, terima kasih sekali lagi buat kamu yang sudah kembali bergabung di Gelaran Simpati pada malam hari ini. Malam minggu ya, malam minggu pertama di tahun baru, di tahun 2021. Ya semoga tadi kamu sudah bisa menikmati malam minggunya bersama orang terkasih dan pasangan gitu ya. Dan quality time yang benar-benar kamu dapatkan. Dan sekarang waktunya untuk beristirahat. Tapi sebelum benar-benar terlelap dalam istirahat malam kamu coba sempetin dulu sebentar kita ngobrol di sini untuk ya bisa menghilangkan kepenatan pikiran kita. Ya mungkin masih ada sesuatu yang belum tuntas ya yang ada dalam pikiran kita. Nah, di Gelaran Simpati inilah kita floorkan semuanya, kita lepaskan semuanya sehingga nanti kita bisa beristirahat dengan nyaman dan kita bisa menikmati istirahat yang berkualitas ya. Sehingga seperti biasa, harapan kita di esok hari kita bisa bangun dengan pikiran yang lebih fresh lagi. Tidak hanya pikiran, tapi badan kita juga kembali segar dan bugar gitu ya. Ya baik Sobat Simpati, di malam hari ini saya pengen ngobrolin tentang bagaimana cara kita belajar untuk mengelola stres ya. Karena ini menurut saya penting banget, karena mulai tahun kemarin gitu ya, pandemi ini benar-benar menguras tenaga dan pikiran kita. Begitu banyak yang terdampak karena memang pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan gitu ya. Semua sektor ekonomi juga terdampak, yang pada akhirnya juga selain kesehatan yang terancam, pendapatan kita juga terancam, usaha tidak bisa berjalan dengan normal. Sehingga semua itu menjadi faktor yang sangat riskan dan berpotensi memunculkan stres gitu ya. Makanya kita harus benar-benar bisa belajar bagaimana caranya mengelola stres agar tidak sampai merugikan kita ya. Karena kalau stres nggak dikelola, stres dibiarin aja, bisa jadi kita akan depresi yang pada akhirnya juga ya akan sangat merugikan kita. Ya Sobat Simpati, coba deh di antara kamu nih tunjuk tangan. Siapa kira-kira yang nggak pernah ngalamin stres? Pasti nggak ada kan ya. Karena memang semua orang, saya yakin banget pernah ngerasain yang namanya stres. Apapun masalahnya. Semua masalah kalau nggak kelar-kelar gitu ya, masalahnya nggak hilang-hilang, pada akhirnya juga pasti bakal bikin kita stres. Terus biasanya apa nih yang kamu lakuin kalau misalnya kamu lagi ngerasa stres banget gitu? Jalan-jalan kah? Nonton? Atau sekedar nongki-nongki di kafe? Kalau dulu sih bisa nonton ya, kalau sekarang kayaknya semua bioskopnya ditutup gitu ya. Tapi kalau sekedar jalan-jalan, ya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Terus nongki-nongki di kafe mungkin masih bisa lah kita lakuin ya, walaupun tidak terlalu leluasa seperti sebelum-sebelumnya. Ada jam malam, ada jam batasannya juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu dengan ngelakuin kegiatan-kegiatan semacam ini bisa bikin mood kamu bangkit lagi, bikin stres kamu memudar gitu ya, ya bagus ya, bisa kamu lanjutin aja. Tapi ya kita tetap harus ingat karena kita lagi berada di masa pandemi, jadi ya harus ingat pesan ibu ya, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pinter. Ya, Sobat Simpati, stres itu memang biasanya
bisa muncul karena ada penyebabnya, ya iyalah pasti. Nah, penyebab itu disebut stresor ya, atau peristiwa yang memicu stres pada diri kita. Nah, stresor ini bisa berasal dari internal kita sendiri, misalnya kita sukanya overthinking gitu ya, memikirkan sesuatu yang nggak penting-penting amat, tapi dipikirin terus sampai nggak bisa tidur. Nah, itu stresornya benar-benar murni berawal atau berasal dari internal kita gitu ya. Atau bisa juga stresor yang memicu stres kita itu berasal dari faktor eksternal, ya seperti yang kita alami sekarang juga, kondisi pandemi. Ini kan benar-benar dari kondisi eksternal kita ya, dan kita nggak bisa kontrol itu. Kita nggak bisa mengendalikan itu karena di luar kemampuan kita. Kita nggak boleh ngebiarin stresor-stresor semacam itu menguasai kita. Karena kalau kita biarin stresor-stresor itu menguasai kita pada akhirnya benar-benar stres loh ya. Kita harus bisa ngebendung stresor-stresor itu ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang fun, kegiatan yang menarik minat kita, yang kita sukai gitu ya, yang kita harapkan bisa menjadi penyeimbang, bisa menjadi variasi dalam aktivitas harian kita sehingga stresor itu tidak dominan dalam diri kita, yang pada akhirnya kita juga akan bisa terlepas dari yang namanya stres. Nah, contohnya mungkin kalau kita lagi jenuh nunggu seseorang gitu kan. Stresornya di situ kan namanya jenuh. Nah, kalau kita biarin jenuh menguasai kita, ya kita akan bete, kita bad mood, pada akhirnya uring-uringan. Ketika orang itu datang kita marah-marah dan lain sebagainya. Berarti stresor itu sudah menguasai kita dan kita menjadi stres, dan dampaknya hubungan kita dengan orang yang kita tunggu juga bisa terancam gitu kan. Tapi kalau misalnya stresor itu kita kelola, stresor itu kita nggak biarin menguasai kita, maka ya kita akan fine-fine aja. Nah, caranya untuk membendung stresor itu tidak menguasai kita adalah, nah kalau jenuh kan berarti kita bisa menunggu sambil membaca, kita bisa menunggu sambil dengerin musik, atau kita menunggu orang yang nggak datang-datang itu ya, dengan ngobrol dengan orang yang ada di sekitar kita. Maka kita nggak bakal berasa jenuhnya gitu ya, sehingga kejenuhan itu tidak akan membuat kita stres, dan kita akan tetap santai aja gitu, happy aja, karena kita bisa menikmati waktu yang ada di sela-sela kita menunggu orang itu, menunggu orang yang ya siapalah yang janjian sama kita. Ini kan cuma contoh. Ya. Nah, kemudian karena kita bisa menanggulangi stresornya, menanggulangi jenuhnya, sehingga kemudian ketika orangnya yang kita tunggu terus akhirnya sudah datang setelah sekian lama, kita kan akan tetap bisa menjaga hubungan baik gitu. Kita tidak bakal melampiaskan kemarahan, kita tidak akan melampiaskan kesetresan kita kepada orang yang kita tunggu yang nggak datang-datang tadi. Kalaupun kita menegur, kita akan menegur dengan cara yang masih terkendali. Enak kan gitu. Nah, makanya kita harus benar-benar bisa mengendalikan stresor itu agar tidak menguasai kita. Itu salah satu cara kita belajar untuk mengelola stres ya. Tapi kalau misalnya Sobat Simpati udah ketiban stres nih gitu ya, stresnya udah kadung menimpa, kita gitu. Ya udah, kita harus bisa mengatasi stres itu dengan cara melakukan manajemen stres. Nah, manajemen stres ini yaitu dengan cara mengenali apa stresor yang menjadi pemicu stres kita gitu ya. Jadi kita pertama-tama harus benar-benar tahu dulu stresnya kita itu karena apa gitu. Setelah kita tahu penyebabnya, maka kita akan lebih leluasa untuk bisa ya mengeksplor pilihan-pilihan apa yang ada yang menurut kita pas ya untuk mengatasi stres yang kita alami. Mulai dari apakah kita perlu melakukan komunikasi dengan ya semuanya, komunikasi yang berkaitan dengan stresnya kita gitu ya, atau kita perlu kompromi ya termasuk di situ mungkin negosiasi, entah itu dengan diri kita atau dengan si penyebabnya gitu kan, atau mungkin ternyata hanya cukup dengan berkontemplasi aja, cukup dengan meluangkan waktu sendiri aja, menikmati me time gitu ya. Karena kadang memang cukup dengan kita menarik diri dulu dari lingkungan, terus kita ya menikmati waktu me time itu ya, itu bisa mengusir stres juga kadang gitu ya. Atau bahkan
hanya cukup dengan teknik relaksasi, yoga gitu, rekreasi mungkin, olahraga juga. Ya, itu kan semua adalah opsi ya, sebuah pilihan-pilihan yang bisa kita pilih, yang kira-kira memang pas untuk bisa mengusir stresor itu atau mengatasi stres kita gitu. Tapi jika kamu stres tanpa tahu penyebabnya, misalnya nih kamu sudah mencoba untuk mencari tahu ya apa stresornya, kok tiba-tiba saya jadi sumpek ya, kenapa ya gitu. Udah dicoba bertanya, dicoba berpikir, mengevaluasi apa kira-kira yang bikin stres gitu ya, yang bikin sumpek dan lain sebagainya, tapi nggak ketahuan juga gitu ya. Pokoknya stres aja gitu. Kamu sudah mencari tahu apa stresornya, apa yang membuat kamu stres, tapi juga nggak ketemu jawabannya. Nah, mungkin kamu juga perlu ini ya, melihat secara jujur tentang keyakinan kamu, tentang nilai-nilai yang kamu pegang, atau mungkin juga perspektif kamu tentang kehidupan gitu ya. Nah, kadang dengan kita lebih jujur melihat diri kita sendiri gitu ya, terkait nilai-nilai yang kita pegang, perspektif kita tentang kehidupan, kita juga bakal tahu, oh mungkin saya terlalu idealis gitu ya, mungkin saya terlalu individualis dan lain sebagainya. Nah, dengan kita melihat secara jujur ini, kemudian kita tahu apa yang perlu kita perbaiki. Nah, mungkin kita perlu mencoba untuk lebih kooperatif ya, lebih open-minded, lebih terbuka gitu, lebih penyayang. Kita bisa juga mencoba untuk lebih ramah dengan lingkungan kita. Bisa kalau ketemu tetangga kita say hello, kita senyum. Karena mungkin selama ini karena kesibukan kita tidak sempat bersosialisasi, bahkan ketika papasan pun kita untuk sekedar berbagi senyum aja kita nggak sempat gitu ya. Mungkin hal-hal yang semacam itu yang tidak sadar sudah memicu stres kita gitu ya. Nah, kita perlu mencoba untuk senantiasa bersikap positif, lebih dekat dengan Tuhan. Karena seringkali nih teman-teman ya, seringkali nih cara semacam ini bakal bisa mengendalikan stres kita ya. Karena cara ini bakal bisa ngebantu jiwa sekaligus raga kita dalam mengendalikan stres yang menimpa kita. Justru kadang hanya dengan kita bersikap positif, ya, stres itu bisa hilang dengan sendirinya. Ya, seringkali stres kita berkurang saat kita relatif terbuka dan fleksibel terhadap segala persoalan yang menimpa kita. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres adalah menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi kita harus punya pemahaman bahwa tidak semua hal yang ada dalam kehidupan kita ini bisa kita atasi sendiri. Nah, dengan pemahaman semacam ini, kemudian akan muncul kebutuhan kita akan satu zat yang maha segalanya, yang bisa ngebantu kita. Gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kita selalu bersandar kepada Tuhan, pastinya kita akan lebih ringan dalam berpikir. Beban kita lebih ringan ya, lebih longgar gitu. Dan kemudian abrakadabra dengan sendirinya stres itu bakal hilang dari diri kita. Makanya salah satu cara untuk mengendalikan stres dari perspektif agama adalah mengingat Tuhan. Dengan mengingat Tuhan, akhirnya memunculkan kesadaran pada diri kita bahwa kita punya tempat sandaran yang kuat, yang bisa kita andalkan ketika kita sedang mempunyai masalah. Ya, itu berarti Sobat Simpati ya. Jadi intinya, kalau kita pengen mengendalikan stres kita, kalau kita pengen belajar bagaimana caranya mengelola stres kita, yang pertama kita harus mengetahui dulu stresornya apa, pemicu stresnya, baik dari internal kita mau dari eksternal kita, sebisa mungkin ya, agar tidak menjadi stres, si stresor ini kita kendalikan dulu, kita bendung dulu. Tapi kalau misalnya sudah memang benar-benar nggak bisa dibendung dan kita udah ketiban stres, ya berarti kita harus melakukan manajemen stres ya, dengan cara mengenali apa penyebab stresnya, kemudian kita eksplor pilihan-pilihan yang pas untuk bisa mengendalikan stresnya. Atau kalau memang kita tidak bisa menemukan jawaban apa yang menjadi penyebab stres kita, ya kita kembali ke Tuhan ya. Kita mendekatkan diri ke Tuhan, kita mohon pertolongan ke Tuhan. Karena dengan hal-hal yang semacam itu, kita akan lebih ringan lagi secara psikis ya.
yang pada akhirnya juga akan bisa menghilangkan stres kita. Selain itu kita juga perlu introspeksi, ya, kira-kira hal-hal apa yang berkaitan dengan diri kita yang perlu kita perbaiki, baik dari mungkin cara kita bersosialisasi dengan sekitar kita, atau mungkin perspektif kita tentang kehidupan yang terlalu idealis dan lain sebagainya yang perlu kita perbaiki gitu ya. Sehingga kita tidak akan mudah kemerungsung ya. Kita tidak akan mudah stres gitu. Ya mungkin itu teman-teman sobat simpati yang bisa kita sharingkan di malam hari ini untuk bagaimana caranya mengelola stres kita. Ya mudah-mudahan di tahun 2021 ini potensi stres yang ada bisa kita kendalikan dan kita terbebas dari yang namanya beban pikiran yang akan menyebabkan kita depresi. Dan sekali lagi saya juga berharap semoga di tahun 2021 ini semuanya lebih baik ya. Pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali menikmati momen kebahagiaan bersama keluarga tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan ya. Dan kita juga bisa beraktivitas dengan leluasa tanpa ada batasan. Baik, terima kasih Sobat Simpati yang sudah bergabung. Kita ketemu di edisi selanjutnya. Saya Ahmad Munir pamit. Salam Simpati.